Perkenalkan, nama saya Pugar Sumartiasa dengan akhiran NIM 015. Di sini berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya adalah Reaksani dengan akhiran NIM 022. Di sini saya berperan sebagai pasien. Jadi, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Eri, perawat kawalirin berjaga. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Umur Bapak berapa? Umur saya 19. Baik Pak, jadi untuk beberapa waktu ke depan saya izin untuk menanyakan beberapa hal pada Bapak Ageng. Sebelumnya Bapak Ageng datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi saya mengalami uang dari kulit, terus juga saya mengalami dari mimpi pada sendi, juga mengalami demam yang tidak terlalu berat. Baik, jadi sebentar lagi saya izin untuk melakukan pemeriksaan data vital. Kemudian lebih lanjut saya izin untuk melakukan pengambilan sampel urin dan juga pengambilan sampel darah untuk nanti dibawa kepada dokter agar dokter bisa mendiagnosis kiranya penyakit apa yang Bapak akan alami. Apa Bapak bersedia? Baik. Jadi di sini saya ingin menyebutkan beberapa alat yang digunakan dalam proses pengambilan sampel darah dan sampel urin. Pertama, tentunya yaitu hand sanitizer untuk mensanitasi tangan dan handscoon. Jadi langsung kita gunakan untuk hand sanitizer dan handscoon. Baik, setelah kita melakukan sanitasi tangan dan menggunakan handscoon, saya akan melanjutkan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengambilan sampel darah dan urin. Selanjutnya yaitu feeding kultur, kemudian ada container. Selanjutnya ada urin container. Selain itu, mensanitasi daerah tusukan atau insersi kita menggunakan alkohol swab. Selain itu, kita akan menggunakan tourniquet untuk dipasangkan di atas daerah insersi atau tusukan. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah sesuai SOP untuk mengambil sampel darah intravena. Jadi yang pertama yaitu tentunya tahap interpretasi, kita perkenalkan nama kita, kemudian kita tanyakan nama minimal 2 informasi, baik itu nama, tanggal lahir ataupun alamat pasien. Kemudian kita lanjut ke tahap intervensi. Baik Bapak, perkenalkan saya Eri, program pada pagi hari ini berjaga. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Umur Bapak berapa? Kita sambil melihat gelang identitas yang ada pada tangan pasien. Kemudian kita jelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Baik Bapak, jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan pengambilan sampel darah intravena. Jadi saya akan mengambil sampel darah dari bagian daerah tangan Bapak di bagian sini menggunakan alat yang bernama feeding kultur. Tindakan alat ini. Jadi alat ini akan ditusukkan ke daerah intravena Bapak yang ada di sini ke pembuluh darah Bapak untuk mengambil sampel darah. Jadi setelah kita melakukan information dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya, kemudian kita berlanjut ke tahap tindakan atau intervensi. Yang pertama yaitu tindakan alat. Kemudian kita pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya yaitu kita memasang sarung tangan bersih dan melakukan tindakan pembersihan langkah. Setelah itu kita pilih pembuluh darah vena yang akan diinsersi, kemudian kita pasang pengalas pada di bagian bawah tangan pasien. Setelah itu kita pasang tourniquet di atas daerah yang akan diinsersi. Kemudian kita memberitahu pasien karena sekiranya tindakan ini akan sakit, kemudian kita melakukan penusukan di daerah insersi pada vena yang telah kita pilih tadi menggunakan feeding kultur. Lainnya, sebelum kita melakukan tindakan insersi, kita menyarankan kepada pasien untuk menghafal dan membuka tangan. Setelah itu kita disinfeksi
daerah yang akan kita inseksi atau tusuk. Jadi setelah tadi kita melakukan tindakan disinfeksi pada area yang akan diinseksi menggunakan alcohol swab, selanjutnya kita akan melakukan tindakan inseksi dengan menggunakan veniputur pada daerah vena yang telah dipilih. Jadi lakukan penusukan dengan kemiringan 20-30 derajat. Pada daerah vena yang telah dipilih. Jika darah keluar, kemudian pasangkan vakum tender. Biarkan darah masuk ke dalam vakum tender. Kemudian lepaskan tourniquet. Kemudian tarik jarum secara perlahan. Lakukan penekanan pada daerah tusukan. Kemudian balut atau tekan dengan menggunakan alcohol swab. Kemudian tempelkan plaster pada daerah penusukan. Kemudian lepaskan vakum tender dari veniputur. Berikan label pada vakum tender dan segera dikirim ke laboratorium. Kemudian bola jarum atau veniputur pada safety box. Kemudian bersihkan alat tambahan, lepaskan handscoon dan lakukan kebersihan langkah dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi Bapak Ageng, setelah tadi dokter mendiagnosa Bapak Ageng menderita lupus erythematosus sistemik atau LES, apakah di sini ada beberapa hal yang ingin Bapak Ageng tanyakan lebih lanjut? Jujur saya sebenarnya agak khawatir sama penyakit ini. Soalnya saya juga belum tahu apa itu penyakit. Bisa tolong dijelaskan apa itu? Jadi saya izin untuk memberikan informasi dan edukasi terkait apa itu LES dan edukasinya. Sebelumnya, LES adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada beberapa organ. Gejala utamanya seperti yang Bapak Ageng rasakan tadi, seperti nyeri sendi, kelelahan, bawaan kulit, dan demam. Dalam kasus Bapak Ageng tadi, Bapak Ageng mengalami keluhan ruam kulit, nyeri sendi, dan demam ringan yang dialami kemungkinan besar terkait dengan penyakit Bapak Ageng tadi yang didiagnosa oleh dokter, yaitu LES. Oh, jadi begitu. Jadi penyakit LES ini dapat mempengaruhi organ tubuh ya? Benar Bapak. Jadi jika tidak diobati, penyakit LES ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, masalah jantung, dan gangguan sistem syaraf. Oleh karena itu, pengobatan yang tepat sangat penting untuk Bapak Ageng segera lakukan. Selain pengobatan dengan obat-obatan yang akan diresepkan oleh dokter, Bapak Ageng juga perlu melakukan beberapa perubahan gaya hidup. Misalnya istirahat yang cukup, menghindari paparan sinar matahari secara berlebihan, kemudian menjaga berat badan Bapak Ageng agar tetap ideal, dan menghindari stres berlebihan yang dapat memicu kambuhan dari penyakit LES ini. Oh, baik-baik. Saya akan mengikuti saran tersebut. Apakah ada saran lain terkait untuk penyakit tersebut? Nah, tentu Bapak Ageng juga perlu rutin melakukan pemeriksaan untuk memantau aktivitas penyakit dan mencegah adanya komplikasi pada beberapa organ. Baik. Kalau itu bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan untuk penyakit LES ini? Mungkin sebenarnya bukan seperti ranah saya untuk menjelaskan bagaimana alur dari pengobatan yang Bapak Ageng alami dari penyakit LES Bapak Ageng ini. Tapi pengobatan LES biasanya melibatkan obat-obatan untuk menekan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan, seperti penggunaan kortikosteroid dan obat-obatan anti reumatik, serta pengelolaan gaya hidup juga sangat penting untuk Bapak Ageng lakukan. Itu hal dari pribadi Bapak Ageng sendiri yang Bapak Ageng bisa lakukan, seperti istirahat yang cukup, menghindari paparan sinar matahari berlebihan, dan yang seperti saya sudah tadi katakan untuk menghindari faktor pemicu lainnya. Tentunya perlu Bapak Ageng ingat lebih lanjut lagi bahwa pengelolaan yang tepat antara Bapak Ageng dan tim medis lainnya dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup dari Bapak Ageng. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengobatan dan perawatan yang disarankan untuk Bapak Ageng setelah Bapak Ageng nanti bertemu dengan dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Nanti saya akan bertanya kepada dokter untuk bertanya lebih lanjut.
Pak Ageng sama-sama. Jangan ragu untuk bertanya jika Bapak Ageng mengalami kebingungan. Kami di sini siap untuk membantu Bapak Ageng dalam proses pengelolaan penyakit Bapak Ageng ini.